Baik, selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Pada pertemuan ini kita lanjutkan ke pertemuan 5 untuk mata kuliah mikroprosesor. Jadi untuk pertemuan 5 ini lanjutan dari pertemuan 4 yang sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan terminologi yang sering muncul pada bidang mikroprosesor. Dan selanjutnya juga kita akan mempelajari lanjutan dari terminologi-terminologi yang ada di bidang mikroprosesor. Oke, yang pertama kita masuk ke x86. Ada istilah x86 itu adalah sebutan untuk keluarga mikroprosesor dengan tipe 8086, 8286, 8386, 8486 sampai dengan Pentium, Pentium Celeron dan sebagainya sampai dengan CX6X86. Jadi jika ada istilah atau ada sebuah kode X86 berarti itulah keluarga mikroprosesor seperti ini. Nah, setelah X86 ada yang namanya VLI atau Variable Length Instruction. Jadi inilah set instruksi di mana lebar instruksi bervariasi tergantung kebutuhan. Ada yang hanya satu instruksi itu sama dengan 1 byte dan ada yang satu instruksi juga bisa 4 byte. Contohnya instruksi pada mikroprosesor 8088 sampai dengan Pentium 4. Jadi VLI itulah variable length instruction pada instruksi di mikroprosesor. Selanjutnya kita masuk ke VLI, fixed length instruction. Nah, ini adalah set instruksi di mana lebar sebuah instruksi adalah sama, misalnya 4 byte. Contohnya mikroprosesor Alpha dari DEC, Digital Equipment Computer, PowerVC pada Apple Macintosh dari Motorola. Jadi untuk yang VLI ini adalah lebar instruksinya sama semua. Beda dengan VLI yang variabel ini bisa berubah-ubah untuk lebar satu instruksinya. Nah, setelah dari fixed length instruction kita masuk ke CISC. Ada istilah seperti itu. Panjangannya adalah Complex Instruction Set Computer. Nah, di sini adalah sebuah desain mikroprosesor di mana instruksi yang dapat dijalankan oleh mikroprosesor tersebut sangat banyak dan kompleks sampai dengan 200 instruksi. Jadi sesuai dengan namanya complex instruction, jadi untuk instruksinya juga sangat banyak. Contohnya pada mikroprosesor 8088 sampai dengan mikroprosesor Pentium 4 pada saat itu. Nah, seiring perkembangan zaman, ternyata metode atau arsitektur dari CISC ini berkembang menjadi Reduced Instruction Set Computer. Jadi istilahnya reduce itulah mengurangi beberapa instruksi. Jadi desain mikroprosesor ini di mana instruksinya dapat dijalankan oleh mikroprosesor tersebut sangat terbatas namun sederhana. Itu kurang dari 50 instruksi. Contohnya adalah SAP SH3 pada laptop AP320LX. Salah satunya pertama kali yang menggunakan mikroprosesor dengan desain Reduced Instruction Set Computer atau RISC. Setelah itu kita masuk yang namanya Vivlin. Jadi inilah suatu metode yang mengeksploitasi setiap komponen di dalam mikroprosesor untuk selalu bekerja setiap saat. Jadi ini yang ibaratnya yang sebagai komando, sebagai instruction di dalam mikroprosesor untuk menggerakkan setiap komponen yang di dalam mikroprosesor itu untuk selalu bekerja. Contohnya adalah x86 dan Vivlin ini diterapkan sejak adanya mikroprosesor 8386 DX. Itu pertama kali dilakukan metode Vivlin. Selanjutnya ada Stalled.
Stalled ini adalah suatu kondisi di mana suatu instruksi baru tidak dapat dijemput, sehingga penjemputannya dipaksa ditunda sampai semua kondisi mendukung. Jadi ibaratnya ada suatu keadaan yang delay, karena ada suatu instruksi yang harus dijalankan terlebih dahulu, sehingga dia harus menunggu. Nah, dari dalam mikroprosesor istilahnya stalled. Ya, jadi itulah terminologi. Selanjutnya ada yang namanya hazard. Hazard di sini ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya hazard. Contohnya adalah structural hazard, adalah yang menyebabkan stall terjadi karena adanya keterbatasan resource system. Jadi hazard ini merupakan bagian dari stall, suatu keadaan dari mikroprosesor itu terkendala atau terjadinya suatu error di dalam mikroprosesor. Yang kedua, data hazard adalah yang menyebabkan stall terjadi karena adanya ketergantungan data antar instruksi yang berdekatan. Jadi antara data dan instruksinya itu berdekatan sehingga menyebabkan kebingungan atau kepanikan di dalam sebuah mikroprosesor karena instruksi yang cepat dengan data yang diambil itu berdekatan jaraknya sehingga menyebabkan data hazard. Selanjutnya control hazard adalah yang menyebabkan stall terjadi karena eksekusi instruksi kontrol. Jadi ibaratnya kontrol ini terjadi karena adanya eksekusi yang berlebihan di bagian kontrol. Sehingga muncul istilah control hazard pada mikroprosesor. Setelah itu ada yang namanya parallelism. Ini adalah instruksi-instruksi yang tidak memiliki ketergantungan satu sama lainnya, hingga dapat dikerjakan pada saat yang bersamaan. Ya, parallelism. Jadi suatu keadaan yang bisa instruksi itu dikerjakan bersamaan. Tuh. Yang selanjutnya instruction scheduling. Teknik untuk meminimalisasi terjadinya data hazard dengan cara menyusun ulang semua instruksi yang akan dikerjakan. Jadi ini untuk meminimalisir terjadinya data hazard di bagian stall, makanya ada instruction scheduling untuk instruksi-instruksi yang akan diproses. Selanjutnya ada namanya superscaler, adalah mesin yang mengerjakan beberapa instruksi sekaligus di mana instruksi-instruksi yang dikerjakan dipilih oleh hardware khusus secara dinamis, namanya superscaler. Ini contohnya lah bagian dari superkomputer karena instruksinya itu dieksekusi sekaligus oleh hardware yang sudah dipilih dan bisa digenit secara dinamis. Itu untuk superscaler. Selanjutnya ada yang namanya Very Long Instruction Wait atau VLIW. Inilah mesin yang mengerjakan beberapa instruksi sekaligus di mana instruksi-instruksi yang akan dikerjakan dipilih oleh software secara statis. Jadi ada yang dinamis, ada yang statis karena beberapa keperluan memang membutuhkan seperti itu. Nah, contohnya untuk yang very long instruction wait ini dipilih oleh software secara statis. Selanjutnya ada namanya million instruction per second atau MIPS. Adalah satu kecepatan mikroprosesor yang menunjukkan berapa juta instruksi yang bisa dikerjakan oleh mikroprosesor tersebut dalam setiap detiknya. Standar 1 MIPS adalah mikro PAX tahun 1970. Nah, di satuan lainnya adalah MOPS, million operational per second, ada MFLOPS, million floating point operational per second. Nah, ini adalah terminologi tambahan pada pertemuan 4. Selanjutnya nanti kalian bisa mencari lebih jauh lagi apakah terminologi ini masih relevan digunakan pada mikroprosesor sekarang ini. Nah, tentunya kalian sebagai mahasiswa harus semakin aktif menjelajahi beberapa sumber informasi sehingga kedepannya kalian mampu untuk prediksi
perkembangan mikroprosesor dan juga komputer untuk yang akan datang. Selanjutnya ada namanya cycle per instruction atau CPI. Nah, ini adalah ukuran kecepatan pengerjaan instruksi. Yang diukur adalah jumlah rata-rata cycle yang digunakan untuk mengerjakan satu instruksi. Ya, CPI. Jadi instruksi-instruksi di dalam komputer itu bagian ini yang akan mengelola sehingga instruksi tersebut dapat dikerjakan secara cepat. Terus ada namanya temporal locality, suatu metode yang menganggap jika suatu data sedang diakses, maka kemungkinan besar data selanjutnya yang akan diakses adalah data yang pernah diakses sebelumnya. Jadi istilahnya history. Jadi kita pernah membuka suatu data, selanjutnya kita akan membuka lagi data selanjutnya, maka ada kemungkinan seperti itu, sehingga namanya temporally locality. Terus setelah temporally ada namanya spatial locality, yaitu metode yang menganggap jika suatu data sedang diakses, maka kemungkinan besar data selanjutnya yang akan diakses adalah data yang letaknya berdekatan. Jadi berdasarkan space, yang tadi berdasarkan history. Karena kita tahu pasti ke depannya seperti itu. Jadi orang-orang di bidang teknologi juga pasti akan memikirkan seperti itu. Data yang sebelumnya sepertinya akan diakses kembali atau data yang akan diakses berdekatan lokasinya atau di memori yang sama. Nah, itulah tambah-tambahan dari terminologi di bidang mikroprosesor. Selanjutnya kita masuk ke predict taken and predict non taken. Inilah metode untuk memprediksi apakah suatu instruksi jam akan dilakukan taken atau tidak not taken. Nah, jadi instruksi jam melompat apakah dilakukan, kalau dilakukan istilahnya taken, kalau tidak dilakukan istilahnya not taken. Untuk di bagian predict taken dan predict not taken. Selanjutnya ada yang namanya Tomazolo algorithm, adalah metode pengembangan penggabungan antara metode predict taken dan predict not taken. Nah, jadi inilah pengembangan penggabungan dari algoritma yang di atasnya, antara melompat atau tidak melompat. Jadi istilahnya lah Tomazolo algorithm. Nah, inilah terminologi yang tambah-tambahan dari sebelumnya. Nah, itu saja sih pembahasan kita di pertemuan 5. Ada totalnya adalah 38 terminologi sambungan dari pertemuan 4, sehingga di pertemuan 5 ini kita sudah kupas semua terminologi dan istilah-istilah yang pernah muncul di bidang mikroprosesor. Selanjutnya di Classroom kalian wajib untuk mengerjakan beberapa komponen penilaian di situ sehingga kedepannya kalian mampu memahami sebagian besar atau keseluruhan terkait dengan mikroprosesor. Jadi tidak hanya sebagian permukaan aja di bidang mikroprosesor, tetapi kalian juga harus mendalami terkait dengan mikroprosesor. Karena perkembangan zaman menggunakan teknologi komputer itu semakin masif dan kita sudah masuk ke zaman disrupsi teknologi. Saja pembahasan saya pada pertemuan 5. Kita lanjutkan pertemuan 6 nanti di minggu depan. Sampai jumpa, selamat siang dan terima kasih.